Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski, NIM A1C320072 dari kelas reguler B Pendidikan Fisika 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran dan sistem satuan. Nah, di mana besaran dan sistem satuan ini yaitu yang pertama pendahuluan mengenai tentang fisika. Sebelumnya, fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di dalam gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Kemudian, fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Kemudian, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau model ilmiah. Selanjutnya, fisika itu terbagi menjadi dua, yaitu fisika klasik dan fisika modern atau fisika kuantum. Di mana fisika klasik ini sebelum tahun 1920 dan fisika kuantum ini setelah tahun 1920. Nah, sebelum kita memasuki perbedaan dari fisika klasik dan fisika kuantum tersebut, nah, di mana fisika klasik adalah fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Biasanya termasuk teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Selanjutnya, cabang-cabang yang termasuk fisika klasik antara lain mekanika klasik, yaitu meliputi hukum Newton yang ada pada gambar. Kemudian elektrodinamika klasik, selanjutnya termodinamika klasik. Nah, dari fisika klasik sebelum 1920 itu meliputi posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Selanjutnya, ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Cabang-cabang ilmu fisika yang saya sebutkan tadi yaitu hukum Newton. Selanjutnya, fisika kuantum atau fisika modern. Pengertiannya adalah fisika modern adalah istilah yang lebih longgar yang dapat merujuk hanya pada fisika kuantum atau secara umum fisika abad ke-20 karena selalu mengikut sertakan teori kuantum dan juga dapat termasuk relativitas. Nah, di sini ada kesimpulannya yaitu ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Selanjutnya, ruang dan waktu merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, yaitu dualisme gelombang partikel dan teori relativitas Einstein. Kemudian kita masuk di pengertian besaran dan satuan, di mana besaran adalah suatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian mengukur. Mengukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika dapat teridentifikasi jika satu, adanya nilai atau besarnya, dua, adanya satuannya. Selanjutnya contoh pada panjang 10 km. 10 itu termasuk nilai dan kilometer itu termasuk dari satuan. Selanjutnya satuan. Satuan itu ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya meter, kilometer, dan sentimeter termasuk satuan panjang. Kemudian detik, menit, dan jam adalah satuan waktu. Kemudian gram, kilogram, dan ton termasuk satuan dari massa. Selanjutnya kita masuk ke sistem satuan. Ada dua macam dari sistem satuan tersebut, yaitu sistem metrik dan sistem non-metrik. Nah, di mana sistem metrik ini terbagi menjadi dua, yaitu MKS, yaitu yang meliputi meter, kilogram, dan sekon. Kemudian yang B yaitu CGS, meliputi sentimeter, gram, dan sekon. Sistem numerik metrik
atau sistem bridge. Kemudian sistem internasional atau SI, sistem satuan MKS, meter kilogram sekon, yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini dalam satuan SI. Ada besaran pokok berdimensi dan dua besaran pokok tak berdimensi. Selanjutnya kita masuk ke 7 besaran pokok dalam sistem informasi internasional atau SI. Nah, itu ada 7, yaitu satu besaran pokok panjang, satuannya yaitu meter, kemudian singkatannya M dan dimensinya L. Yang kedua yaitu massa, satuannya kilogram, kemudian singkatannya kg, dan dimensinya M. Selanjutnya waktu, satuannya yaitu sekon, singkatannya S, dimensinya T. Kemudian arus listrik, satuannya ampere, singkatannya A, dan dimensinya I. Suhu, besaran pokoknya suhu, kemudian satuannya Kelvin, singkatannya K, dan dimensinya theta. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela, kemudian singkatannya CD, dan dimensinya J. Yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol, singkatannya mol, dimensinya L. Kemudian kita masuk ke besaran pokok tak berdimensi, yaitu ada 2, besaran pokoknya sudut datar, satuannya radian, singkatannya rad, kemudian dimensinya tidak ada. Kemudian sudut ruang, satuannya steradian, kemudian singkatannya SR. Baik, dimensi. Dimensi besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi meliputi 2 hal, yaitu untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Kemudian metode penjabaran dimensi. Nah, metode penjabaran dimensi terbagi menjadi 2, yaitu dimensi ruas kanan atau dimensi ruas kiri, kemudian setiap suku berdimensi sama. Selanjutnya besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi yang sudah saya jelaskan. Di mana contohnya A tidak menggunakan nama khusus, contohnya kecepatan, satuannya meter per detik, kemudian luas, satuannya meter kuadrat. Yang B mempunyai nama khusus, satu besaran, gaya, yaitu satuannya Newton, lambangnya N. Yang kedua energi, satuannya Joule, lambangnya J. Kemudian yang 3 daya, satuannya Watt, dan kemudian lambangnya W. Yang terakhir yaitu keempat frekuensi, satuannya Hertz, dan lambangnya Hz. Selanjutnya besaran turunan dan dimensi. Nah, di mana besaran turunan dan besaran dimensi ini terdapat rapat, yaitu besaran pokok luas, rumusnya panjang kali lebar, dimensinya L kuadrat, kemudian besaran pokok volume, besaran pokoknya volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, kemudian yang ketiga massa jenis, massa per volume, kemudian besaran pokok kecepatan, rumusnya perpindahan per waktu, yang kelima percepatan, rumusnya kecepatan per waktu, kemudian gaya, massa kali percepatan, usaha dan energi, rumusnya gaya dikali perpindahan, kemudian impuls dan momentum, rumusnya gaya dan waktu. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel satuan dan besaran. Nah, di sini ada 10 besaran turunan, yaitu meliputi massa jenis, yaitu rho, kemudian kecepatan, V, gaya, F, tekanan P, kemudian usaha, gaya, dan kalor. Yang keenam, daya. Yang ketujuh, muatan listrik atau Q. Yang kedelapan, beda potensial listrik atau V. Kemudian hambatan listrik atau R. Dan yang terakhir, frekuensi atau F. Nah, selanjutnya faktor penggali dalam SI. Nah, di mana di sini di dalam tabel terdapat 10 faktor. Nah, di mana di antara nama-namanya adalah nama Atto 10 pangkat min 18, yang kedua Vento 10 pangkat min 15,
Kemudian piko 10 pangkat min 12, nano 10 pangkat min 9, mikro 10 pangkat min 6, mili 10 pangkat min 3, kilo 10 pangkat 3, kemudian mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, dan yang terakhir tera, yaitu 10 pangkat 12. Nah, kita memasuki angka penting. Nah, apa sih angka penting itu? Angka penting adalah sebuah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti yang terukur dan satuan angka terakhir yang ditaksir untuk menyamakan penentuan angka untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Selanjutnya, contohnya, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Misalnya dari pengukuran didapat hasil pengukuran yaitu 5,987. Maka hasil tersebut terdapat 4 angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Misalnya 4089,009. Maka nilai tersebut terdapat 7 angka penting. Yang C, angka bukan yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir dan di sebelah kanan tanda desimal adalah angka penting. Misalnya pada contoh 80,500, maka pada nilai tersebut terdapat 5 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir adalah angka tidak penting. Contohnya 76.000. Maka pada nilai tersebut terdapat 2 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,0089. Maka pada nilai tersebut terdapat 2 angka penting. Nah, setelah kita memasuki angka penting, kita memasuki notasi ilmiah, di mana notasi ilmiah adalah cara untuk menuliskan sebuah bilangan dalam bentuk pangkat dari 10. Dengan kata lain, bilangan dituliskan dalam bentuk, contohnya perhatikan nilai absolut dari AA harus paling kecil adalah 1 dari 10 sehingga 0,34 dikali 1020,34 dikali 1102, kemudian min 11,23 dikali 104 dikurang 11,23 dikali 104 bukan merupakan notasi ilmiah. Contoh dari penulisan bilangan dengan notasi ilmiah adalah 1234, 1234 ditulis sebagai 1,234 dikali 1031,23 234 dikali 103. Nah, setelah kita memasuki contoh notasi-notasi tadi, kita coba di soal latihan. Nah, di mana soal latihan ini yang pertama yaitu tentukan dimensi dari satuan dalam bentuk SI untuk besaran turunan berikut. Nah, tadi kita sudah memasuki dari besaran satuan. Nah, di sini keterangannya yaitu yang A gaya, B berat jenis, C tekanan, D usaha, dan E daya, di mana dari pilihan tersebut yang merupakan besaran turunan. Nah, di mana A gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana M dikali M per T kuadrat, maka didapati MLT pangkat min 2. Kemudian yang B berat jenis atau besar per volume sama dengan gaya per volume sama dengan MLT pangkat min 2 per L pangkat 3. Kemudian tekanan gaya per luas sama dengan ML per T kuadrat per L kuadrat. Nah, yang D usaha sama dengan gaya dikali jarak sama dengan MLT pangkat 2 dikali L. Kemudian yang E daya yaitu usaha per waktu sama dengan ML kuadrat dikali T pangkat min 2 kemudian T kuadrat. Selanjutnya
Soal yang kedua, buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Nah, dari yang A yaitu energi potensial dan energi kinetik, yang B usaha atau energi dan kalor. Nah, yang pertama energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana massa dikali gravitasi dan dikali tinggi sama dengan M dikali L per T kuadrat dikali L sama dengan M L kuadrat per T kuadrat. Selanjutnya energi kinetik sama dengan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Didapati 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Didapati notasi namanya yaitu mLT kuadrat per T kuadrat. Nah, keduanya energi potensial dan energi kinetik memiliki dimensi yang sama, yaitu keduanya identik. Selanjutnya yang B, usaha. Usaha sama dengan mLT kuadrat per T kuadrat, energi mLT kuadrat T kuadrat, kemudian kalor sama dengan 0,24 dikali energi sama dengan mLT kuadrat per T kuadrat. Ketiganya memiliki dimensi yang sama, yaitu identik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini soal yang ketiga yaitu kecepatan atau kelajuan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, yang pertama A. Panjang dan waktu, B. Massa dan waktu, C. Massa dan waktu, D. Panjang dan kuat arus, yang D. Massa dan volume. Nah, jawabannya adalah A, di mana kecepatan atau kelajuan sebagai salah satu besaran turunan yang terdiri atas dua besaran pokok, yakni panjang dan waktu. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk contoh soal di atas ialah pilihan jawaban dari A, panjang dan waktu. Nah, yang keempat, sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam sebesar 1,6 mm dan diameter luar sebesar 2,1 mm. Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah A. Mistar, B. Altimeter, C. Mikrometer, D. Jangka sorong, E. Ampermeter. Nah, dari keterangan tersebut didapati jawabannya yaitu D. Jangka sorong, di mana kita memiliki kata kunci yaitu alat yang tepat untuk mengukur diameter. Dari jawaban tersebut, alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu benda adalah jangka sorong. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat ialah jangka sorong. Nah, selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang kelima, yaitu hasil pengukuran panjang rusuk sebuah kubus adalah 4,20 cm. Maka volume kubus menurut aturan angka penting adalah titik-titik cm kubik, yang A yaitu 74,088, yang B 74,09, yang C 74,0, yang D 74. Nah, baik, kita dapati jawabannya yaitu rumus volume kubus yaitu V sama dengan R pangkat 3. V adalah volume dan ruas adalah rusuk. Jadi untuk soal di atas volumenya adalah 4,20 dipangkatkan menjadi 3, yaitu 74,088. Pertama, bilangan angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang 5 dihilangkan. Nah, jadi untuk kasus hasil hitung tersebut jumlah 74,088 dibulatkan menjadi 71. Maka jawaban yang tepat ialah pilihan jawaban dari C, yaitu 74,1. Baik, kita memasuki soal yang ke-6, yaitu manakah di bawah ini alat ukur yang dapat digunakan dalam pengukuran besaran waktu, yaitu A. Jam pasir, B. Termostat, C. Jangka sorong, D. Stopwatch. Nah, dari
Pertanyaan tersebut yang termasuk alat ukur besaran waktu dalam dari daftar alat di atas adalah jam pasir A dan stopwatch D. Stopwatch diketahui sebagai alat ukur waktu secara digital yang telah banyak digunakan di zaman sekarang, sedangkan jam pasir adalah pengukuran waktu tradisional yang sudah sangat jarang sebab memiliki kekurangan yaitu butuh tenaga manusia untuk membolak-balikan pasir setiap kali pasir telah jatuh ke tabung bawah. Kemudian hasil pengukuran waktu yang ditunjukkan pada jam pasir juga terbatas dan tidak akurat. Adapun termostat adalah alat ukur suhu, sedangkan jangka sorong adalah alat ukur besaran panjang. Kita masuk ke soal yang ketujuh, yaitu di bawah ini merupakan salah satu besaran pokok adalah yang A, Newton, meter, sekon, yang B, meter, sekon, watt, yang C, kilogram, Kelvin, meter, yang D, Newton, kilogram, Kelvin, yang D, Kelvin, joule, dan watt. Didapati jawabannya yaitu C, kilogram, Kelvin, dan meter, di mana ada 7 besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah molekul. Soal yang ke-8, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 72 km per jam jika dinyatakan dalam satuan internasional atau satuan SI, maka kecepatan sepeda motor adalah A. 36 meter per sekon, yang B 30 meter per sekon, yang C 24 meter per sekon, yang D 20 meter per sekon, dan yang E 15 per meter per sekon. Maka jawabannya yaitu D, yaitu 20 per meter sekon. Nah, 72 km sama dengan 72 dikali 1000 meter sama dengan 72.000. Selanjutnya 1 jam sama dengan 1 dikali 3.600 sekon sama dengan 3.600 sekon. Jadi 72 km per jam sama dengan 72.000 dibagi 36.000 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan sepeda motor yang dapat dinyatakan dalam satuan SI adalah 20 meter per sekon. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 9. Luas suatu bujur sangkar adalah 26,5 cm. Maka panjang salah satu sisinya adalah A 5,1478 cm, yang B 5,148 cm, yang C 5,15 cm, yang D 5,2 cm, dan yang E 5,1 cm. Nah, dari pernyataan tersebut didapati jawabannya yaitu C, yaitu 5,15, di mana luas sama dengan sisi kali sisi. Didapati luas tadi 26,5 cm, sehingga sisi sama dengan akar dari 26,5, didapati sisinya yaitu 5,15 cm. Lanjut, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu seseorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran, hasilnya adalah 8,50 cm. Keliling ditulis menurut aturan angka penting adalah Pi sama dengan 3,14. A 267 cm, yang B 26,7 cm, yang C 2,67 cm, yang D 267 cm, dan yang E 0,0267 cm. Maka didapati hasilnya yaitu C 2,67 dari R sama dengan 8,50 per 2 sama dengan 4,24, kelilingnya 2 pi R. Didapati 2 dikali pi-nya tadi 3,14 dikali R-nya kita dapat 4,25, sehingga didapati 26,69. Nah, jadi di aturan angka penting menjadi 26,7. Jadi keliling lingkaran yang dituliskan menurut aturan angka penting adalah C, yaitu 2,67 cm. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai besaran dan satuan. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.